Terus masa lalu eling diunang malah ra bahagia. Eling bojomu tau darani sampean macam-macam terus baliknya itu bisa trauma semua orang kalau nggak punya lupa itu bisa apa? Trauma semua. Pokoknya eling mantan terus malah rusak kabeh. Jadi lupa itu bagian dari berkah. Ya lupa itu bagian dari apa? Berkah. Makanya ada al-insan makhluk khotok manusia. Jadi manusia itu tempat lupa. Jadi kalau nggak lupa malah apa? Malah bahaya. Itu ada seorang suami istri nggak lupa terus. Harusnya saya sudah dapat kamu. Dulu mantan saya lebih tampan. Yang suaminya bilang harusnya saya sudah dapat kamu. Mantan saya lebih cantik. Itu bahaya. Itu orang nggak. Itu gara-gara nggak apa? Nggak lupa. Jadi maka bahagialah bangsa yang sering lupa. Loh, coba kalau nggak lupa tuh repot. Coba kalau Indonesia tuh orang Indonesia ingat kalau negara ini punya utang banyak, bahagia enggak? Berkahnya lupa ya sudah baik-baik saja. Mulai zaman awal ada Indonesia sampai sekarang utang banyak ya baik-baik. Saking banyaknya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gini Bu Sirani ya, ada ijazah ini sekaligus saya ijazahkan jenengan. Ibadah itu mulai dulu dari kita, apapun benarnya menurut fikih sebetulnya tidak pernah ideal menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun secara fikih kita benar. Karena masih ada hal-hal yang kita tidak benar. Makanya doa Nabi yang sering diajarkan ke kita itu apa? Ya Allah, jika saya tidak layak mendapat rahmat Engkau, maka rahmat Engkau yang layak mendapatkan kita. Sama tahu semut itu kalau jatuh di jurang atau keledai, bukan yang enak lagi duit apa? Keledai, jadi dilelang. Misalnya gini, ada keledai atau kambing kecil jatuh di jurang yang curam, bisa naik enggak? Enggak. Tapi kalau dia bilang nggak mungkin ke atas, itu bohong, ya bodoh. Berkahnya orang lain atau ditolong tim SAR atau sekarang damkar ya, pemadam kebakaran. Nyatanya selamat. Banyak kan cerita di TV-TV itu sapi jatuh ke sumur kedalaman 15 meter. Akhirnya selamat apa enggak? Karena dia apa karena ditolong? Nah, hubungan kita dengan Allah seperti itu Bu Sirani. Mungkin amal kita tidak ideal, tidak benar, tapi rahmat Allah yang akan menolong kita. Makanya doanya itu ya Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka farahmatuka ahlun an tablughani. Itu doa yang diulang-ulang Nabi dari ya Allah, jika saya nggak layak mendapat rahmat Engkau yang layak mendapatkan kita. Ya coba kayak Bu Lilis, pernah nggak misalnya kecilnya minta jadi muslimah? Nggak pernah kan? Tapi ketika Allah menghendaki, tahu-tahu jadi. Aku yakin Neng Aina kecilnya ini kan anaknya Kiai, nggak pernah ingin jadi dokter. Bayangkan ya jadi Neng, jadi Kiai, sing ngongkon-ngongkon apalah pokoknya ya. Tapi nyatanya Allah menghendaki jadi apa? Dokter. Lewat jalur dosanya takut itu, tapi kan tetap jadi. Makanya Anda tidak usah putus asa. Semut misalnya, semut bisa nggak ke Amerika? Cara lain nggak bisa, beli tiket nggak bisa, ngurus paspor bisa. Tapi dia itu kebawa koper orang yang mau ke Amerika. Kebawa koper orang sampai Amerika enggak? Nah makanya Anda jangan pernah putus asa. Kita ini punya Tuhan yang Rahman Rahim. Mungkin amal kita tidak cukup untuk mendapat surga, tapi rahmat Allah menjadi kita cukup untuk mendapat surga. Makanya di akidah kita apa? Mlebu swarga itu mergo fadhole Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Terus yang terakhir itu ada analogi bagus. Ada orang Bani Israel itu ibadah. Zaman itu orang kan umurnya panjang-panjang. Yang saat itu orang itu biasa umur sampai 200 tahun, 300 tahun. Dia tuh gak pernah maksiat nih. Dia ibadah terus gak pernah maksiat. Dia gak pernah marah sama orang, ngamuk kiai. Saya ini kan tamu disuruh-suruh, gak pernah salah. Orang gak pernah salah. Bawaannya tuh bener terus. Ya secara teori etika itu kan nggak ada, tamu disuruh-suruh itu kan nggak ada. Itu etika Jawa yang nggak ada, etika Islam juga nggak ada benernya itu sebetulnya secara teori. Yang bener saya, orang baik saya. Meskipun tahu itu nggak pas tetap nurut. Itu kalau nggak orang baik nggak bisa.
Terus dia itu masuk surga. Mau masuk surga ditanya sama Allah. Ya anggap saja ibadahnya itu 500 tahun. Memang dicerita 500 tahun. Kamu tahu kenapa masuk surga? Iyalah Gusti, saya kan tidak pernah maksiat. Saya kan tidak pernah maksiat. Hidup saya tak penuhi dengan taat. Jadi saya layak masuk surga. Apa kata Allah? Lucu katanya Allah. Ya silakan ada di surga 500 tahun. Loh kenapa Gusti? Infonya surga itu selamanya. Kenapa harus 500 tahun? Karena Anda berkeyakinan surga Anda karena amal Anda. Amal Anda kan 500 tahun. Kan sudah impas di surga 500 tahun. Yang abadi itu rahmatku. Yang abadi itu fadlku. Kalau amal kamu masih terbatas. Saat itu juga dia merevisi tidak bisa masuk surga itu hanya karena rahmat entok. Artinya apa? Teori yang mengatakan surga itu segala-galanya karena amal pasti tidak cukup. Yang cukup adalah fadlnya Allah Subhanahu. Coba misalnya jenengan seperti ini ngaji, kan kata jenengan baik. Coba sekarang tanyakan suami Anda yang mungkin sekarang baru nyari Anda. Dasar bojo keluyuran. Jangan tanya Bu Neng Aina karena diuntungkan jenengan datang. Supaya punyai tenan keren. Tanyakan anak kamu yang mungkin sekarang berharap Anda bikinkan mie. Terus tak tanya, ibu kamu kemana? Bilangnya ngaji apa keluyuran? Ngaji. Terus dia tanya, baik apa enggak? Baik apa? Saya terlantar. Gitu. Jadi ada sisi baik sosial. Makanya di kitab Hikam itu ada keterangan manusia itu apa? Orang yang ketika baik saja buruk, apalagi ketika buruk. Misalnya jenengan punya toko laris manis. Prestasi apa Anda? Tanya toko sebelah. Anda naik pangkat. Baik. Tanyakan yang kamu langkai. Jadi asal ilmu sosial itu tetap ada masalah yang menyertainya. Makanya pernah ada orang tanya ke saya, orang kaya, Gus doain saya ini jadi orang kaya raya, nanti saya ngerawat 1000 anak yatim. Dasar orang kaya bodoh kata saya. Kok bisa Gus? Itu kalau Allah menyembadani doa kamu harus bunuh 1000 bapak. Karena untuk menjadi yatim bapaknya harus mati dulu kan. Berarti kalau ada orang orientasi, ya Allah saya ingin kaya biar umat orang miskin 1 miliar. Berarti sama jangan juga bilang miskinkan 100 miliar orang, nanti saya rawat. Ada unsur buruknya apa enggak? Jadi asal ilmu sosial itu pasti ada sisi apa? Ada sih. Nah, seperti ini nggak mungkin cukup membawa kita ke surga. Yang bisa membawa kita ke surga abadi hanya fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kamu misalnya suami kamu baru butuh jenengan, terus dengar, wah nggak bisa diganggu, baru tahajud. Bagi suami kamu itu problem apa ibadah? Problem. Wah sekarang istri saya nggak suka tidur sama saya, sukanya tahajud. Dianggap problem apa? Baik. Kamu punya utang, waya nyaur, nggak nyaur ke bank bayar malah tahajud atau duha. Tanyakan pakai bank. Jadi selagi di dunia itu nggak bisa. Makanya harus kita yakini kita bisa begini karena Allah Rahman Rahim. Ya sudah kita melakukan suatu sesuai prosedur fikih, tapi yang menjadikan semuanya baik-baik saja karena Allah Rahman. Indonesia itu harusnya sudah bangkrut mulai dulu. Dijajah bareng latihan bernegara ya gini sampai gini. Berkanya Allah Rahman Rahim nggak baik-baik. Diumumkan utang negara banyak, yang nonton ya tenang, nggak tahu ya. Itu hanya utang negara, kita utangnya juga banyak, tenang. Sehingga kita jadi bangsa yang kuat. Itu ya kabeh fadlnya Allah Subhanahu. Ya jadi jelas ya tadi orang itu yakin ibadahnya yang menjadikan masuk dia surga. Terus tak sama Allah, ya sudah kamu di surga tapi 200 tahun saja, 500 tahun saja. Kenapa Gusti? Katanya surga selamanya. Karena amal kamu terbatas, sehingga pahalanya juga harus terbatas. Yang tidak terbatas itu fadl saya, rahmat saya. Ya, ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini
ini harus ada fikih baru. Artinya gini, kalau ada salam kan dijawab. Kalau ini enggak sekedap. Ayo jawab dulu.